jauh dari pandangan. Entah bila masuk kita ke batangmu, janji-janji adalah samuk kita karam. Usah biarkan bunga layu dingin-dinginnya hati, samanya dia tiada di sisi. Bayang bulan menari, serasa ada pada dan kini. Jika ada lagi merasa rindu, kirimkan salam jo angin. Ada yang tahu nggak lagunya? Itu judulnya Rindu di Awan Biru. Bagus itu, Boy Sandi itu lagu legendnya Minang. Lagu kesukaan aku dulu kalau mudik nyetelnya lagu-lagu Boy Sandi, terus Ratu Sikumbang gitu-gitu, Rayola. You know Rayola, Rusung Pipi. Oke lah kalau itu mau kamu. Tatkala mentari bersinar di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersama. Semuanya. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Ku sadar diriku tak seindah lagu ini. Suara apa itu? Ya gitulah. Jangan full ya, nanti kalau full kenapa sih kosong dari tadi? Lagunya JB bang, JB itu Justin Bieber. Die in Your Arms. Gimana namanya? Lupa. Gimana namanya? Die in Your Arms gimana namanya guys? Please, yang tahu. Nggak ada yang ngasih tahu nih. Nggak mau cerita-cerita nih. Mau dong. Om lagu Arab. Oh, say you love me as much as I love you, yeah. Would you hurt me, baby? Would you do it to me, yeah? So like me, baby, 'cause the truth has so much more to do the thing. Leave my heart still at the door.
Tahu nggak lagu itu? Apa sih ini? Ku pastikan all I own. Lupa chordnya tapi. Ke bioskop Padang. Iya ya, kayak ke Padang seru kali ya. Di Padang show-nya banyak-banyak banget tuh. Tadi aku lihat di Padang 8 show. Full semua. Keren banget sampai Padang ya, Masya Allah. Ini bukan tentang senja dan lara. Bang yang nyanyi gitu kedengaran sampai luar gak? Enggak sih, enggak terlalu. Makanya aku enggak kenceng-kenceng ini. For all the time that you went on my parade, and all the club you got using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying over you, well I am. And I didn't run around a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care, but don't but still hit my phone up. And maybe I've been moving on. I don't wanna hold back. Baby, you should know that mama don't like you. She likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. Tell me so caught up in my job. You see what's going on, but no, I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Cindy Jihan, terima kasih panah asmaranya. Ini bukan tentang senja dan lara, sahaja ku warnai duniaku. Maka terimalah diriku. Kita akan bahagia selamanya. Cerita apa sob? Tanyain. Mau diceritain apa? Cerita dongeng atau cerita pada zaman dulu? Boleh apa? Cerita dongeng. Ku pastikan. Izin bobo dulu. Ya, selamat bobo ya. Cerita pas ke Padang. Sebentar. Aku pas ke Padang kapan ya? Oh, waktu itu acara di Padang. Itu dulu baru kemarin. Ya udah, mengingatkan masa kecil aja waktu mudik. Aku tuh selalu amazed sama pemandangan alamnya Sumatera Barat. Di daerah Batu Sangkar, kan menuju Batu Sangkar terus menuju Bukit Tinggi itu kita lewat bukit-bukit. Masya Allah. Teras sharing, sawah-sawah, sungai-sungai yang masih asri bebatuannya kayak gitu-gitu.
tuh mengingatkan aku waktu kecil. Aku pernah dulu main ke kampungnya istrinya om aku di daerah Bayang. Orang Sumbar pasti tahu daerah Bayang. Itu tuh aku dulu pernah main di situ, tuh daerah dingin gitu. Itu kangen banget, udah lama ke situ. Tahu ya daerah Bayang. Bayang apa Kambang? Kambang mah kampung ayahku. Bayang. Pulkam yuk. Aku mau tanya ya, kenapa ya tiba-tiba di FYP aku tuh banyak konten-konten kayak gini. Aku cewek Minang tapi aku nggak mau nikah sama cowok Minang. Katanya menurut mereka cowok Minang tuh patriarki, pamaleh itu pemales, terus kayak kasar gitu. Terus aku coba merefleksikan ke aku atau ke ayahku gitu. How about me gitu kayak. Terus ini dipukul rata nih jadinya gitu, kayak dari narasi-narasi orang-orang itu cowok Minang tuh semua begitu. Jadi aku merasa tidak terima gitu ya. Kayak banyak loh cowok Minang yang ganteng dan baik hati dan rajin menabung kayak kayak ya banyak gitu, jangan gitulah. Tapi aku nggak tahu ya, aku dari kecil nggak tinggal di Sumatera Barat, aku dari kecil tuh tinggalnya di Lampung. Ada juga narasi mereka yang bilang kayak kalau cowok-cowok Minang yang tinggal di rantauan dari kecil masih mau katanya gitu, tapi kalau yang mereka dari kecil di sana nggak mau karena melekat banget sama budaya patriarki dari keluarga turun temurun gitu. Nah itu aku nggak tahu tuh. Perasaan aku kayaknya nanti kalau jadi suami cuci piring juga kok gitu, ya bantuin istri kok gitu. Tahu aku soal itu mah. Jadi kayak gak terima aja gitu dipukul rata cowok Minang tuh kayak red flag gitu. Hey, lihat kesini mbak gitu. Ini atau yang lain, abang-abang Minang yang lain, saudara-saudaraku banyak kok gitu yang baik-baik. Jadi promosi sih, nggak banget deh. suku Ceniago kak. Kalau dibilang pemalas, loh saya cari duit buat keluarga saya kok mbak gitu. Uni kan yang marah-marah uni Minang semua tuh. Tapi saya cari duit buat orang tua saya, buat adik-adik saya. Dilanjut. Ya ini aja sih. Jadi kayak merasa semua cowok Minang tuh karena dijelekinnya sama cewek-cewek orang-orang Minang sendiri. Lirikan deh. Bercanda. Ya nggak semua lah ya, nggak semua cowok Minang gitu lah ya. Terus aku paling benci sama stereotype soal orang Minang, orang Padang itu pelit. Mbak, Mas, orang orang pelit itu nggak harus Padang ya. Tapi memang sih ayahku tuh dulu pelit. Tapi aku nggak pelit tuh. Bundaku nggak pelit tuh gitu. Jadi orang pelit tuh nggak mesti. Emang sih banyak sih kayak katanya orang Padang perhitungan gitu-gitu. Tapi kayaknya gue royal aja ke teman-teman gue gitu. Lirikannya nyebelin nih. Lirikannya nyebelin. Arya Komang. Ku pastikan dibuatkan tenang saja dan layak. Ngejudge bapak, tapi emang ayahku pelit. Sorry ayah. Ayahku lebih ke perhitungan sih, ya Padang yang perhitungan gitu. Takutnya ya gue nonton, maaf ya. damai bro.
Tapi enggak sih, kok dibilang pelit juga enggak ya. Tapi iya juga gitu. Sorry ya. Ayo udah tidur kayaknya bang. Iya mudah-mudahan ya. Tanyain coba ke teman-teman aku, Ocit atau Azmi atau Cingok, Bang Dando pelit nggak gitu. Atau tanya ke bundaku deh. Atau tanya ke adik aku deh. Kok jadi haus validasi gini sih? Gak usah ditanya. Kalian aja sini aku jajanin deh. Mau apa? Aduh 1.500 orang. Tekor nih gue. Norek. Kirim aja mbak, kirim noreknya. Gampang itu. Aduh takut banget. Es krim aja lah. Gampang aja itu. Es krim. Mau apa lagi? Mau skincare. Aduh. Nanti ditagih lagi pas ketemu kalian. Abang minta es krim gitu. Aku beliin sih. Apalagi ya kalau kesah aku sebagai cowok Minang. Tapi kayaknya aku perlu mengakui sih, di sebagian besar keluarga aku memang laki-laki itu kayak dirajakan sama ibu-ibunya, sama orang tuanya maksudnya. Jadi budaya patriarki itu bukannya kemauan si laki, tapi jadi kayak satu kebiasaan yang dinormalisasi oleh keluarganya itu sendiri. Jadi kayak anak laki-laki itu kayak dirajakan gitu di rumahnya, nggak nyuci piring, nggak bantu nyapu, kebanyakan yang aku temui ya. Tapi kembali ke pola didik si anak ini juga gitu. Kalau anaknya tuh tipikal yang ringan tangan, maksudnya ringan tangan tuh membantu ya, bukan main pukul, itu enggak kok gitu. Karena di mata orang-orang tua dulu, orang-orang tua Minang dulu, laki-laki itu udah cari duit di luar gitu loh. Dan mostly itu ya kayak bukannya mau bagi-bagi tenaga kayak gimana gitu. Tapi ibu-ibu Minang zaman dulu ya enggak mempermasalahkan. Kalau sekarang kan kita tertuntut standarisasi TikTok banget ya, kayak loh suami itu ya memenuhi sandang pangan papan gitu. Iya sih, cuman itulah besar hatinya ibu-ibu Minang kita zaman dulu. Mereka nggak perhitungan soal tenaga buat di rumah kayak gitu. Sebenarnya tuh ke situ arahnya. Jadi bukannya patriarki juga gitu. Cuman kalau pemalas itu balik ke masing-masing ya. Nggak setuju aku pemalas tuh. Pemalas terus stereotip seperti itu tuh aku rasa nggak pas kalau diarahkan ke laki-laki Minang. Omku, saudara-saudaraku semua bekerja keras. Ada omku Wanade namanya, tuh keren banget tuh kalau dagang tuh. Abang pamit mau bobo ya? Oke, selamat bobo. Selamat bobo ya. Jadi stereotip seperti itu tuh cukup meresahkan ya, terutama yang masalah pelit itu aja sih. Kalau soal patriarki, cowok Minang tuh bla 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 bla, ya buktiin aja sendiri. Nggak semua lah. Dari tadi kode-kode. Bercanda kak itu kak. Bercanda aja aku ini. Dia IG cak. Yo.
Lah makan belum? Lagi nunggu Ocit. Tadi makan martabak dari ada follower ngirim. Kok tahu alamat ya? Tahu dari mana ya? Aku mau kasih info nih, siapa tahu ada yang nanti ini. Aku insya Allah mau umroh tanggal Juli guys. Nah barangkali ada yang mau bareng atau bareng aku, bareng sama travel aku. Yuk bareng, atau ibu-ibunya, ayah-ayahnya yang mau umroh. Siapa tahu mau bareng di bulan-bulan Juli. Kita sama-sama. Siapa tahu ada mau. Nanti aku kasih tahu travel aku. Akiratur namanya. Kamu bisa tanya-tanya ke situ. Doain ya guys ya. Pengen umroh. Pada kemana bang? Pada keluar guys. Aurat mas. Nggak kelihatan kok. Mau ngapain? Nanti titip doa ya. Oke, insya Allah ya. Susah nggak peranin beli Arya? Ya cukup challenging sih buat aku, karena ada yang bilang logat Bali itu mirip-mirip sama logat Minang. Nah itu justru jadi tantangan yang bahaya, karena walaupun mirip tapi beda guys, beda. Ada mirip-miripnya tapi beda. Takutnya kalau aku offset jadi kayak Minang. Nah makanya aku dihadirkan coach dialek itu untuk menjaga. Jadi kan kita udah punya skenario skrip. Jadi masing-masing skrip ini udah ada pakemnya yang aku inget logat-logatnya. Jadi kalaupun improve ya nggak terlalu jauh gitu. Kayak ada scene aku bawain paket. Spoiler nggak sih itu? Kayaknya belum ada di ini ya, promo di sosmed. Ya takut spoiler. Tapi kayaknya sebagian besar udah pada nonton.